Halo semuanya, kami dari kelompok 9 akan membahas materi tentang etika profesi polisi. Simak sampai habis ya. Apa sih etika profesi itu? Etika profesi atau dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan professional ethics itu adalah sikap moral yang harus dimiliki seseorang dalam menjalankan pekerjaannya. Nah, di sini bukan cuma soal ngikutin aturan aja ya, tetapi gimana sih seseorang itu bisa menerapkan nilai-nilai kebaikan dalam bidang profesinya di kehidupan sehari-hari. Kalau sekarang kita lebih spesifik ke polisi, di sini ada yang namanya Kode Etik Profesi Polri. Kode Etik Profesi Polri merupakan pedoman bagi setiap anggota Polri saat sedang bertugas maupun saat sedang tidak bertugas, alias di kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat. Jadi intinya, setiap anggota Polri itu tidak bisa lepas dari kode etiknya, karena mereka merupakan representasi institusi dimanapun mereka berada. Keren kan tanggung jawabnya? Yang sekarang kita bahas kode etik polisi ini diatur di mana aja sih secara hukum. Ada 3 dasar hukum utama yang perlu kita tahu. Nah, yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nah, ini adalah undang-undang induknya ya yang mengatur secara umum soal tugas, fungsi, wewenang, dan tentu saja perilaku anggota Polri. Yang kedua itu ada Perpol nomor 7 tahun 2022. Ini singkatan dari Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Nah, ini yang paling relevan dan paling baru ya, karena ini yang jadi aturan utama kode etik polisi saat ini. Dan yang ketiga itu ada Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota Polri. Kalau yang ini tuh lebih ke soal sanksi dan kedisiplinan. Jadi kalau ada anggota yang melanggar ini aturannya, jadi udah ada landasan hukum yang jelas dan kuat ya, bukan asal-asalan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang cukup penting nih, yaitu prinsip-prinsip kode etik profesi polisi. Ada 6 prinsip utama kode etik profesi polisi. Jadi, ayo kita bahas. Kita masuk ke prinsip yang pertama, yaitu profesionalitas. Seorang polisi harus bekerja sesuai dengan hukum dan standar operasional prosedur yang berlaku. Yang kedua, integritas. Polisi tidak boleh menyalahgunakan wewenang yang mereka punya. Kekuasaan yang diberikan itu untuk melayani masyarakat dan bukan untuk kepentingan pribadi. Masuk pada prinsip yang ketiga, akuntabilitas. Setiap tindakan yang diambil oleh seorang profesi polisi harus dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, yaitu netralitas. Seorang polisi harus selalu bersikap netral, terutama dalam politik. Mereka itu milik semua rakyat dan bukan milik satu golongan aja. Yang kelima, menjunjung hak asasi manusia. Polisi wajib menghargai hak setiap warga negara. Siapapun itu, hak dasarnya wajib dilindungi. Lalu prinsip yang keenam, yaitu prinsip yang terakhir, bersikap humanis, yaitu polisi dalam menjalankan tugas dan mengayomi masyarakat itu harus melalui pendekatan yang manusiawi dan bukan intimidatif. Nah, 6 prinsip tadi bukan hanya sekedar teori, jadi dalam kesehariannya polisi harus mengaplikasikan 6 prinsip tersebut. Terus, kenapa sih kode etik ini penting? Apa tujuannya? Ada 5 tujuan utama. Yang pertama, untuk menjaga kehormatan dan martabat seorang profesi polisi. Yang kedua, menjadi pedoman perilaku bagi setiap anggota polisi dalam bertindak. Ketiga, mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Yang keempat, untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap polisi. Dan yang kelima, mewujudkan profesi polisi yang berintegritas dan profesional. Semua ini didasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan Perpol Nomor 7 Tahun 2022 yang sudah Harum jelaskan tadi. Oke, contoh dari pelanggaran kode etik polisi ini ada pada kejadian yang terjadi di Jakarta pada tanggal 28 Agustus 2005, yang pada saat itu ada seorang ojol yang bernama Arpan Kurniawan yang ditabrak oleh mobil taktis barakuda milik Polri. Pada saat itu, untuk menenangkan aksi massa yang sudah sangat parah, polisi ini tidak sengaja, lebih tepatnya menabrak
seorang ojol yang bernama Arvan Kurniawan. Dan untuk menanggapi kejadian tersebut, pihak Polri memberhentikan dengan tidak terhormat pelaku yang menabrak Arvan Kurniawan ini. Dan tindakan ini merupakan sebuah contoh dari pelanggaran kode etik polisi yang dimana ini merupakan pelanggaran berat yang harusnya dalam melakukan tugasnya polisi itu harus menjunjung tinggi yang namanya hak asasi manusia, dan jika hal tersebut dilanggar maka akan ada konsekuensi yang berlaku untuk para pihak yang melanggarnya. Sekian presentasi dari kelompok 9, semoga mudah dimengerti. Sampai jumpa.